Jadi sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Faridi dari ITK. Mungkin Ibu bisa perkenalkan dulu. Nama saya Nur Safarini. Saya di Puskesmas ini memegang program imunisasi. Nah, jadi tujuan kedatangan saya di sini kan sebenarnya untuk mengambil data-data anak-anak imunisasi seperti kayak dari rentang umur berapa bulan, lalu jadwal-jadwal imunisasinya bagaimana, lalu apa sih kesulitan-kesulitannya saat melakukan imunisasi itu untuk ya apakah ada kendalanya atau bagaimana. Nah, jadi di sini mungkin saya ingin pertanyaan pertama terlebih dahulu. Ya, imunisasi itu dilakukan dari umur berapa sampai umur berapa sih biasanya? Imunisasi dilakukan dari 0 hari berlahir sampai umur 18 bulan. Sampai umur 18 bulan. Atau 1,5 tahun. Itu imunisasi yang wajib dari pemerintah. Kalau imunisasi yang lain masih banyak sebenarnya. Nah iya, untuk yang saya tanyakan itu kalau imunisasi wajib dari pemerintah itu ada berapa Bu? Ada 12 atau 13 gitu. Kisaran dan rentangnya dari 12 sampai 13 ya. Mana poinnya? Ada DPT, PPT 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. Tapi kan nanti diberikan beberapa kali. Jadi totalnya itu ya kurang lebih 12 sampai 13 kali. Lalu kayak semisal untuk imunisasi wajib ini apakah berbayar atau semacam seperti gratis gitu? Enggak gratis. Misal dari rentang usianya jadwalnya ini terlewat itu bagaimana? Contohnya kan dari umur, contohnya imunisasi kedua yang wajib dari pemerintah dari umur 2 tahun sampai 3 tahun. Nah contohnya itu kelewatan gitu, terlewat. Misalnya dia ketinggalan. Iya ketinggalan. Ya kita kejar. Berarti tidak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Bisa sesuai. Kalau DPT itu bisanya sampai usia 5 tahun. Jadi kalau misalnya dalam range-nya, misalnya 2 tahun dia belum selesai imunisasinya masih bisa dikejar. Ya DPT, terus kayak IPV, ya ada beberapa yang bisa dikejar sampai umur 5 tahun, ada juga yang nggak boleh, jadi sampai usia 1 tahun aja, selebih itu nggak boleh, ada yang begitu. Jadi kita kejar yang bisa kita kejar. Nah lalu saya mau nanya Bu, untuk perbedaan imunisasi wajib ini apa sih? Penjelasannya gitu. Perbedaannya ya. Apa? Iya, perbedaan dari contohnya yang 1 tahun, yang 5 tahun ini perbedaannya apa di imunisasi? Perbedaannya ya jenis vaksinnya ya. Kalau baru lahir itu ada hepatitis B0 namanya, itu untuk mencegah hepatitis. Kemudian nanti di usia 2, 3, 4 itu ada vaksin, ada 2 vaksin yang kita suntikan, DPT sama PCV. Terus ada 2 vaksin yang kita teteskan, rotavirus sama polio. Nah nanti habis dari 4 bulan selesai, lanjut umur 9 bulan, situ ada campak rubella sama polio suntik. Nah setelah itu nanti di umur 1 tahun ada lagi PCV lanjutannya yang dari 2 bulan 3 bulan itu. Kemudian nanti lanjut di umur 1,5 tahun. Itu terakhir suntiknya itu DPT sama campak lanjutan. Ya perbedaannya sih ya masing-masing vaksin ya kandungannya beda-beda. Mencegah penyakitnya beda-beda. Lalu berarti dari jarak rentannya itu beda-beda juga ya berarti? Ya beda. Kalau yang DPT itu 2, 3, 4. Kalau yang FR itu 9 bulan. Kalau IPV itu 4 bulan dan 9 bulan, macam-macam. Kalau kendala selama imunisasi apa gitu? Kendalanya ya rata-rata. Apakah biasa dari masyarakatnya ada yang terkadang ya, terkendala untuk datang ke puskesmas atau bagaimana? Ya kalau misalnya ada yang terlambat, kalau misalnya ditanyakan apa alasannya, rata-rata sih karena anaknya sakit terus, setiap mau imunisasi sakit, atau enggak tidak ada yang mengantar gitu. Karena di sini kan kalau di Balikpapan imunisasinya hanya di puskesmas.
yang wajib, sama di bidan praktek. Tapi kan kalau yang mau gratis kan di puskesmas, kita tidak ada di posyandu. Jadi itu masalahnya. Di sini juga kan banyak yang jauh-jauh dari Purwokerto, Iya. Samboja malah dari sini. Hmm. Kadang juga cuaca ya hujan. Sudah niat mau ke sini karena hujan, nggak ada yang nganter, ya jadi nggak bisa ke sini. Berarti kalau imunisasinya nih dia di stop sampai di umur 5 tahun ya Bu? Atau Ya, ada yang di stop. kelanjutannya lagi? Nanti imunisasi ada lagi di SD. SD ada lagi, itu imunisasi wajib juga sebenarnya. Ada MR, campak rubella, ada tetanus, itu dua itu sama ini vaksin untuk apa namanya kanker leher rahim untuk anak perempuan. Berarti untuk yang di SD itu yang di atas umur 5 tahun tuh totalnya ada kemungkinan 3 ya? Ya, untuk ya 3 jenis vaksin. Oh ya Bu, kalau selain imunisasi wajib itu ada imunisasi yang berbayar itu? Berbayar ada tapi nggak di sini, nggak bisa di puskesmas. Iya maksudnya kayak jenis-jenisnya ada juga lagi. Banyak. Cacar, ada flu, ada DBD. Banyak mungkin apa. Sampai dewasa pun ada kalau misalnya yang berbayar. Kayak itu kan kanker untuk mencegah kanker leher rahim itu juga ada berbayar kalau dewasa. Di dokter, kalau di puskesmas atau di bidan praktek itu Ya terbatas. wajib ya. Hanya yang wajib pemerintah aja. Nah itu biasa kalau untuk yang bisa dikejar sampai 5 tahun tadi tuh imunisasi apa aja tadi? DPT, DPT, lalu PCV, sama MR. PV juga boleh. kalau pelayanan dari puskesmas tuh biasa kayak berapa lama Bu? Apa itu? Tenaganya cukup atau enggak? Kayak sumber tenaga. Kan contohnya kan kayak semisal ada 15 orang tua atau berapa orang tua. Nah itu langsung 1 hari gitu. Ya, kita di sini pasien setiap hari itu sekitar 30 sampai 40 lah. Setiap hari. Di sini buka pelayanan hari Selasa sama Kamis. Jadi setiap pelayanan imunisasi itu yang datang sekitar 30 sampai 40. Berarti itu pengerjaannya juga langsung 1 hari gitu. Reminder ke orang tua kan, Iya, itu juga bisa. atau nakes untuk penginputan nakes untuk database Bukan untuk nakes sih, Bu. ibunya atau gimana? Lebih ke kayak orang tua sih. Lebih ke kayak pengingat sama KIE kali ya, Iya. kayak menjelaskan DPT ini vaksinnya apa. Kan soalnya kan buku posyandu tuh sudah kayak nggak ada yang baca kan Bu. Ya, Buku yang warna pink gitu. ya. Itu sudah kayak nggak ada yang baca Bu. Jadi kan terkadang informasinya imunisasi di Ya, ibunya ya pokoknya saya datang ke sini ya nggak tahu juga mau divaksin apa anaknya. Yang Iya. penting dia datang ke sini. Itu aja. Kalau sekarang sih begitu rata-rata gitu. Jadi memang ya itu sudah. jadi saya juga itu waktu itu Iya. saya tanyain. Kemarin juga temanmu ada bikin aplikasi loh. Ini tentang ini. Apa sih? Gizi. Tentang stunting itu. Oh, gitu ya, Bu. Anak informatika. Kalau stunting kan yang kekurangan gizi kan berarti malnutrisi ya. Enggak juga. Oh. Enggak malnutrisi juga. Maksudnya ya ya mau bikin aplikasi ke orang tua juga kayaknya ya, tentang vaksin juga karena kan stunting itu kan berhubungan dengan vaksin. Cewek-cewek siapa? Ya, kalau untuk orang tua itu biasanya mungkin kebanyakan orang tua masih belum tahu ya anaknya itu divaksin apa. Maksudnya dia menyerahkan aja ke kita umur 2 bulan disuntik 2 ya iya gitu kan, ditetesin 2 ya iya, tapi nggak tahu yang disuntik fungsinya apa itu gitu. apa, efek sampingnya itu apa, terus pemberiannya itu gimana. Mungkin itu yang bisa lebih dijelaskan kalau misalnya mau bikin aplikasi. Penjelasannya gimana Bu? Nyari penjelasannya itu Yang kayak campak rubella tadi yang dibilang itu di mana Bu? juknis. Coba Google petunjuk teknis imunisasi, ada kok di sini. Ada nggak Bu? Ada kok filenya itu. Petunjuk teknis imunisasi. Di sini nggak ada sih, nggak tahu kemana bukunya.
Banyaknya aja bukunya. Iya kan? Enggak. Di buku pink juga ada sebenarnya di buku KIA, cuman nggak terlalu mendetail ya kalau di buku KIA. Ini nggak Bu, petunjuk teknis bulan imunisasi anak nasional. Ini. Itu ada kayaknya penjelasannya diberikan, cuman mungkin agak nggak lengkap ya. Bisa sambil dicari-cari. Kayak kalau misalnya nyari PCV itu apa pasti ada banyak di situ. Fungsinya apa, untuk mencegah penyakit apa. Kalau bisa sih semua jenis vaksin itu dijelasin. Misalnya HB0, ini kan HB0. Ini namanya HB0 untuk mencegah ini gitu kan, hepatitis B, kanker hati. Nah, di sini gitu efeknya apa? Sebagian besar sih tidak ada efeknya, biasanya gitu dijelaskan. Kalau di sini biasanya kita setelah pelayanan langsung dijelaskan ke orang tuanya. Cuman kadang kan orang tua itu ada yang lupa di kompres, lupa di apa, jadi efek sampingnya itu berasa banget. Iya, kalau dari aplikasi mungkin bisa kayak ngejelasin dari efek sampingnya gitu ya. Efek samping, cara menangannya gimana, berarti itu semuanya ada di sama video teknis. Suntik teknis ada. Terus kalau mau cari jadwal imunisasi itu yang bagus itu gimana ya? Buku kayak sih sebenarnya. Nih jadwal imunisasinya di sini udah lengkap. Ini jadwal imunisasi rutin yang wajib. Iya, Bu. Nih yang putih ini yang memang harusnya jadwal yang seharusnya, kayak misalnya ini DPT ini yang pertama umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Iya. Seperti saya jelasin tadi, sini. Kalau yang ini usia yang diperbolehkan melengkapi imunisasi ya, bayi. itu kan ada tulisannya di bawah. Itu sih bagusnya kalau untuk orang tua. Sebenarnya kalau program imunisasi ini sudah ada, kayak program remindernya itu udah ada, tapi belum kita jalankan sepenuhnya. Karena ribet, harus memasukkan nomor telepon dan sebagainya. Sudah terhubung sih sama kayak SMS itu loh, kayak vaksin COVID itu. Oh ya, pas pandemi kan ada vaksin juga. Ya, itu kan ada pengingatnya kan, di SMS kan, kalau misalnya sudah waktunya dosis 2. Sebenarnya ada, kalau di aplikasi kita itu ada, cuman belum berjalan sepenuhnya karena optimal. Kalau misalnya buat orang tua, Oke, Bu. KIE dan lain sebagainya, cari aja jadwal. Misalnya jadwal itu untuk yang vaksin tambahan itu ada juga, cari aja jadwal vaksinasi pemerintah, ada itu keluar semua itu ininya ya. Ya, Bu. Efeknya apanya semua ada juga kalau kamu bikin aplikasi yang lengkap.